Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بناتي الطالبات فصل ثاني. نعم، كيف حالكن؟ الحمد لله إننا بالخير. وماذا درسنا الآن؟ درسنا الآن التاريخ الإسلامي. نعم. ما زلنا في السنة الخامسة من الهجرة، بعد هجرة الرسول إلى المدينة. بالأمس تعلمنا عن ماذا؟ حديث الإفك، ya, al-qissah an Sayyidatina Aisyah, ya, indama futinat, ya, mana uttuhimat, dituduh berzina dengan Sofwan, ya. Walakinnallaha nazzala ayat al-Qur'an yukhbir bi anna Sayyidah Khadijah tahirah, ya, bari'ah min hadzal ittiham. Sayyidah Khadijah bersih dari tuduhan ini, oke. Baik, ba'dahu nakhtu ila Ghazwatul Khandaq. Baik, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatul Khandaq. Ya. Fi sana al-khamisah hadathat Ghazwatul Khandaq. Ya, Ghazwatul Khandaq. Khandaq ini ma makna Khandaq? Khandaq ini adalah parit. Apa ya parit ya? Aliran air. Ya, saliran air, ya, saliran air, macam saliran air. Ya, tempat mengalirnya air. Apa kau sebut tuh? Oh, Allah, lupa saya dah. Longkang, ya. Longkang macam tu. Lepas tu sama bil ahzab aydan, ya. Tu sama bil ahzab. Disebut juga dengan ahzab. Ini apa? Ahzab ini kumpulan-kumpulan, ya, kumpulan-kumpulan. Limada tusamma bil ahzab? لأن كثيرا من قبائل العرب واليهود اجتمعوا لمحاربة المسلمين وحصروا المدينة. لأن كثيرا من قبائل العرب واليهود لأن ya qabilah minal Arab wal Yahud, ya, hum yajtami'una jami'an li muharabatil muslimin, untuk memerangi kaum muslim, wa hasaru al Madinah, dan mengepung kota Madinah. Ya, jadi berbagai suku, berbagai kumpulan, ya, berbagai kumpulan, berbagai golongan daripada bangsa Arab dan Yahud yang belum masuk Islam, ya, mereka berkumpul semua untuk memerangi kaum muslim, muhasar al-Madinah, dan mengepung kota Madinah. Wa kana adaduhum 10,000 rajulin, adadul musyrikin, hadaim al-musyrikun, hum al-musyrikun, adaduhum 10,000, ya, 10,000, banyak, ya, banyak sangat. Wa yarisuhum Abu Sufyan ibnu Harb. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ini seorang paman Nabi juga, ya, pemimpin kaum Quraisy. Fahafara an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam haula al-Madinati khandaqun. Hafara apa? Menggali, ya. Dig hole. Menggali apa dia? Sekitar Madinah, ya, haula Madinah khandaqun, longkang. Buat longkang. Bisyarati Salman Al-Farisi, dengan petunjuk siapa? Salman Al-Farisi, Salman dari Persia. Ya, dengan idenya dari Salman Al-Farisi. Khaufan minal hujum, ya. Kenapa dia bangun hondak? Kenapa digali hondak? Ya, longkang, takut daripada serangan, ya, takut daripada serangan orang-orang musyrik, ya. Kalau ada longkang, mereka kaum musyrik tak boleh maju, ya. Wastamarru al-hisar 15 yauman. Istamarru. Jadi bangsa Arab dan Yahud hanya di sekeliling Madinah mengepung. Bersambung, pengepungan ini terjadi selama 15 yauman, ya, ila an tafarraqat kalimatul ahzab, sehingga terpecah-pecah suku itu atau kelompok kumpulan-kumpulan itu, ya. Darinya bersatu untuk memerangi kaum muslim, kemudian terjadi perpecahan, ya. Kemudian terjadi pegaduhan, ya, pegaduhan di antara suku-suku itu, ya.
Jadi ada sebagian yang balik, ada yang sebagian bertahan masih mengepung Madinah. Macam tu. Wasallallahu alaihim rihan syadidan. Allah arsala ilaihim ya ilal musyrikin rihan syadidan. Rih mana? Angin-angin yang sangat kencang. Ya. Wa junudan lam yaroha. Wa junud mana? Pasukan yang tidak dapat dilihat oleh kaum muslim. Qola'at autadahum. Qola'at autadahum. Yang apa dia? Mencabut pasak-pasak kemah, pasak-pasak kemah mereka, kemah kaum musyrik. Jadi kan mengepung di luar kota Madinah, ya kaum musyrik itu mendirikan kemah-kemah ya, mendirikan kemah-kemah atau tent, ya mendirikan tent-tent ya ada pasaknya kan. Pasak itu kayu atau besi atau batu yang untuk menancapkan kemahnya tuh, ya. Hmm. Nah, itu Allah mengirimkan angin sampai tercabut ya, pasak-pasak batu-batu kemahnya itu. Wa kafa'at qudurahum, membalik, apa dia, membalik periuk-periuk mereka. Wa saffat 'alaihimut turab, dan menebarkan habuk ya, angin kencang kan membawa habuk untuk mereka. Wa ramathum bil hasa, dan angin-angin itu membawa juga batu-batu kecil ya, batu-batu kecil yang eee, terlempar kepada kaum musyrik itu ya, batu-batu terlempar pada kaum musyrik, faharobu min lailatihim, faharobu, kemudian larilah mereka pada malam harinya, ya. Larilah kaum musyrik pada malam hari. Itu kekuasaan Allah ya. Ini peperangannya tanpa ada apa ya, senjata-senjata perang ya, dengan pedang-pedang tak. Hanya dikepung, tapi kalau dikepung kan tak boleh buat apa ya. Jadi kaum muslim dalam kota aja ya, dalam Madinah aja, tak boleh keluar berniaga, tak boleh keluar cari makan, ya. Gitu. Kam yauman khamsata asyar yauman, ya lama ya. Nah, silah. Mata hadasat Ghazwatul Khandaq, hadasat fi sanah al-khamisah minal hijrah. Limada sumiyat bil ahzab lijtima'i lijtima'i qaumil Arab wal Yahud li muharabatil muslimin. Kam adadul mutahazzibin ini orang yang tadi kumpulan-kumpulan tadi. Kam adaduhu asyratu alafin ya. Madza amlan Nabi sallallahu alaihi wasallam liman aihim, untuk mencegah serangan mereka itu membuat khandaq. Naam. Uh, Madza? Yasna khandaqun. Kam yawman istamarul hisar khamsata asyara yawman. Madza hadasa lahum ba'da dzalika? Ya, arsalallahu rihan syadidan qala'at autadahum wa kafa'at qudurahum wa madza ilal akhir. Naam. Ya. Ba'dahu ghazwatu Bani Quraidah. Banu Quraidah qaumun min Yahudil Madinah, hum qaumun min Yahudil Madinah. Khanu al-uhud fi ghazwatil Khandaq, yang mengkhianati perjanjian damai fi ghazwatil Khandaq, daripada ghazwatil Khandaq. Wa adharu al-adawata lil muslimin, kemudian memperlihatkan permusuhan kepada kaum muslim. Falamma raja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghazwatil Khandaq, ya pada an raja'a Rasul min ghazwatil Khandaq, amarallahu bi muharabatihim. Allah sendiri yang memerintahkan untuk memerangi Banu Quraidah, wa tathhiri ardihi minhum, dan mensucikan buminya Allah daripada mereka, daripada Yahudi Quraidah ini. Fa kharaja ilaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu 3,000. Jadi Rasul keluar berperang memerangi mereka. Wa ma'ahu 3,000 ya. Banyak juga 1,000, 3,000. Fahasaruhum 25 lailatan. Kemudian Rasul mengepung mereka 25, 25 hari ya. Fasallamu ba'daha, sallamu apa? Menyerah. Fasallamu ba'daha, menyerah. Wa hakama alaihim Sa'ad bin Mu'adz biqatlir rijal. Sahabat Rasul yang namanya Sa'ad bin Mu'adz ya,
menghukumi mereka, ya memberi saran, memberi idea pada Rasul, ya untuk membunuh lelaki-lakinya, membunuh lelaki Bani Quraidah, wasabiyin nisa wa dzurriyyah, dan menawan, ya menahan para perempuannya dan anak-anaknya dzurriyyah. Fa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bitanfidil hukmi. Rasul memerintahkan untuk melaksanakan hukum tersebut, ya. Melaksanakan hukum sesuai idea Sa'ad bin Mu'adz tadi. Sa'du bin Mu'adz. Fanufidha fihi, maka dilaksanakanlah hukum tersebut pada kaum Banu Quraidah tadi, ya. Wa hadza jazaa'u kulli kha'inin ghadirin. Hadza al-jaza', ya itulah balasan orang-orang yang kha'in, orang-orang yang sangat-sangat berkhianat. Ya, kha'in, ghadir. Ghadir ini sama juga kha'in, ya. Jadi kalau ada dua kalimat yang sama di sini maknanya sangat-sangat. Jazaa'u kulli kha'inin syadidin, ya. Balasan bagi para pengkhianat-pengkhianat. Tapi masalah tuh Zaid bin Zainab, ya, badaha ini berbeda lagi, ini bukan masalah perang, ya. Masalah ini permasalahan Zaid dan Zainab. Zainab itu siapa? Zainab juga sahabat Rasul, ya. Eh, anak daripada bibi Rasul, ya. Anak daripada makcik Rasul. Sepupu, ya, sepupu Nabi lah. Zaid ini siapa? Zaid ini adalah anak angkat Rasul, ya. Anak angkat Rasul. Khatabar Rasul sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahshin li Zaid ibn Harithah. Khotbah apa? Meminang, mengkhitbah pertunangan, ya. Kalau mungkin pertunangan lah macam itu. Rasul mempertunangkan Zainab binti Jahshin untuk Zaid bin Harithah. Fa'abat wa aba ahluha. Ya, yang mana Zainab ini adalah seorang Quraisy, ya, daripada suku Quraisy, ya, yang sudah masuk Islam, dari keluarga yang berderajat tinggi, keluarga yang ada jabatan, ya, ada jabatan tinggi dalam suku Quraisy, ada harta, banyak harta, ya, orang kaya, ya. Sementara Zaid ini adalah mantan budak, bekas budak, ya, yang dibeli oleh Nabi, menjadi budak Nabi, kemudian diangkat oleh Nabi sebagai anak, ya. Nah, di situ masa Nabi mempertunangkan Zainab dengan atau meminang Zainab untuk Zaid, ya, untuk Zaid, fa'abats wa aba ahluha. Abats dia apa? Mengabaikan, tak peduli, tak kisah, ya. Zainab tak kisah. Macam tu pula keluarganya. Wa aba ahluha, tak kisah pula tak kisah pula keluarga Zainab. Fa'anzalallah hatta anzalallahu kalamahu wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Ya, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubinan. Ya, wa ma kana lil mu'minin, tidak boleh bagi seorang mukmin, ya, ataupun seorang mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, ya, an yakuna lahumul khiyarah, untuk menetapkan pilihan lain daripada perkara mereka itu. Ya, jadi tidak boleh memilih perkara lain selain perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Waman ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubinan. Dan bagi siapa yang tidak mentaati, ya, ya'si di sini memaksiati, ya, atau tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubinan, maka telah dhalal, ya, telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi maksudnya Allah tidak membolehkan Zainab untuk menolak pinangan Rasul untuk Zaid tadi, ya. Ya. Inda dzalika qabilu. Nah, ya, setelah turun ayat itu akhirnya keluarganya menerima. Qabilu fadakhala 'alaiha Zainab. Dakhala 'alaiha Zaid. Zaid maksudnya Zaid dan Zainab, ya, sudah menjadi sepasang suami istri dan melakukan hubungan suami istri. Oke. Walakinnaha surat taftakhiru 'alaihi bi syarafiha wa nasabiha. Walakinna Zainab, ya, surat taftakhir. Taftakhir apa? Berbangga-bangga
berlagak, ya ada sedikit berlagak. Alaihi terhadap Zaid bisyarafiha wa nasabiha dengan kemuliaannya dan nasabnya dan keluarganya ya. Saya ini orang yang berderajat tinggi, saya ini orang yang mulia macam tuh ya. Selalu sebut macam tuh kepada suaminya Zaid. Fasyakaha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syaka. Kemudian Zaid syaka apa? Mengadu, berkeluh ya. Menceritakan. Zaid menceritakan tentang Zainab ini pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bihtimali sabri 'alaiha. Rasul memerintahkan untuk tabah dan sabar atas Zainab ya. Jadi maka daripada itu ada juga perintah untuk eee, kalau menikah tuh hendaknya sekufu, sepadan, ya yang sama derajatnya, ilmunya, ya, hartanya, ya, supaya tidak terjadi apa yang macam nih gap, ya, supaya tidak terjadi, perbezaan yang macam ini ya. Sebelumnya pada Rasul sendiri terjadi pernikahan yang tidak sekufu ya, macam Rasul dengan Sayyidah Khadijah. Itu kan Sayyidah Khadijah masa menikah dengan Rasul adalah, majikan ya, tuan bagi Rasul ya. Rasul yang, berdagang untuk Sayyidah Khadijah ya, sebagai pembantu Khadijah, membawa dagangan Khadijah. Tapi masa Khadijah menikah dengan Rasul tak terjadi hal macam ni, macam Zainab dan Zaid. Kenapa? Karena, Sayyidah Khadijah dengan segala kemuliaannya, kerendahan hatinya ya, ketidaksombongannya, ketidakbelaganya, menyerahkan segala harta, menyerahkan segala urusan perniagaannya kepada Rasul ya. Khadijah sangat memuliakan Rasul. Jadi tidak terjadi, Khadijah membangga-banggakan diri itu tak ada ya. Tapi, pada pernikahan Zainab dan Zaid di sini, Zainab sedikit ada berlagak atas Zaid ya. Sampai sobaro hatta dhaqat nafsuhu. Dah sabar-sabar Zaid ya, hatta dhaqat sampai dia merasa sempit, merasa kecil hati. Fa akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam bil azmi ala talaqiha. Kemudian, Zaid mengabarkan pada Rasul untuk ya bil azmi, keinginan Zaid ala talaqiha untuk menceraikan Zainab. Fa amarallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam an yatazawwaj Zainab ba'da talaqiha. Nah, kemudian amarallahu ar-Rasul, Allah ya'mur ar-Rasul bi an yatazawwaj bi Zainab ba'da talaqiha, setelah perceraiannya. Hifdzan li syarafiha, untuk menjaga kemuliaannya, ya. Karena Zainab ini seorang yang mulia, kasihan kalau diceraikan ya oleh suaminya, maka Allah sendiri yang menyuruh Rasul menikahinya setelah selesai iddahnya ya. Wa daf'an liniza' wasyiqaq, dan untuk mencegah adanya pertikaian, permusuhan. Wa ibtalan li adati tabani, dan untuk membatalkan adat mengangkat anak ya. Jadi dahulu itu Zaid itu anak angkatnya Nabi ya, maknanya Zaid itu anak Nabi. Ya, kemudian Nabi menikahi Zainab ya, istri yang telah diceraikan oleh anaknya. Itu memalukan ya. Pada masa Quraisy, pada masa zaman Arab itu hal yang memalukan ya, tapi Allah ini hendak memutuskan hal itu. Allah hendak menghapus, memadamkan hal itu ya. Hmm, Seorang bapak tidak boleh menikahi istri anak angkatnya yang telah diceraikan. Allah nak membatalkan hal itu. Maka Allah memerintahkan Rasul untuk menikahi Zainab. Oke? Baik, pada ibtalut tabani ya, ibtalut tabani tadi pembatalan pengangkatan anak, atabani ya, pengangkatan anak ya. Karena ada juga macam orang-orang nanti salah. Baik, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam muttakhidan Zainab ibnu Harithah kaibnihi, ya kan? Zaid ibnu Harith sebelumnya adalah budak Rasul, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat atau mengambil Zaid ini
bin Harithah sebagai anaknya. Hatta alhaqahu binasabihi, sampai menyambungkannya ya dengan nasabnya Rasul menjadi Zainab, menjadi Zaid bin Muhammad. Kama kana sa'adatul Arab fit tabanni, seperti sebagaimana adatnya bangsa Arab dalam pengangkatan anak. Falamma amarahullahu bizawaji Zainab qala li Zaid. Falamma amarallahu bizawaji Zainab, ketika Allah memerintahkan Rasul untuk menikahi Zainab, qala li Zaid, Rasul berkata pada Zaid, amsik alaika zaujak wattaqillah. Ya, pertahankan istrimu. Ya, pertahankan istrimu dan bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah. Wa akhfa amrullah, dan menyembunyikan perintah Allah dahulu ya. Sebelumnya menyembunyikan perintah Allah. Kenapa? Wa huwa ya'lamu annahu la budda hasil. Belum. Dan Rasul sendiri mengetahui bahwa perintah Allah itu harus terjadi, ya, harus dilaksanakan. Li'annahu khasyiya an taqul al-Arab tazawwaja Muhammad mutallaqata ibnihi. Nah, kenapa? Karena Rasul takut an taqul al-Arab, bangsa Arab akan mengatakan, "Oh, Muhammad menikah dengan bekas istri anaknya," ya. Bekas istri anaknya dengan istri anak yang telah diceraikan, macam itu. Fa anzalallahu fi dzalika. Kemudian Allah menurunkan ayat falamma qada Zaidun minha wataran. Setelah Zaid menyelesaikan hajatnya, menyelesaikan urusannya, wataran ini hajat, dengan Zainab, zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minin haraj. Zawwajna, kami menikahkan kamu Muhammad dengan dia. Ha ini balik ke Zainab, dengan Zainab. Likai la yakuna 'alal mu'minin haraj, supaya tidak terjadi atas kaum muslimin haraj, kesempitan, fi azwaji ada'yaihim, dalam menikahi ada'yaihim. Ada'ya ini nomor 3. Al-muntasib ila ghairi nasabihi, anak-anak angkatnya lah ya, dalam pernikahan anak-anak angkatnya. Idza qadau, ya, apabila mereka telah menyelesaikan urusan, telah menyelesaikan hajatnya, minhunna, daripada istri-istrinya, ya. Idza qadau wataron minhunna, gitu ini. Jika telah menyelesaikan hajatnya daripada istri-istrinya. Wa kana amrullah maf'ula, dan perintah Allah itu harus dilaksanakan, harus terjadi. Tsumma harrima at-tabanni 'alal muslimin, kemudian mengharamkan pengangkatan anak kepada kaum muslim. Lima fihi minal adrar, karena dalamnya ada bahaya-bahaya. Wa anzala fihi makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in aliman. Ya, makana itu bukanlah Muhammad itu bapak daripada seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah, tapi Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Wa min dzalikal hain shara ismu Zaid ibnu Harithah. Dan dari setelah turun ayat ini, pada masa itu, shara ismu Zaid bin Harithah. Nama Zaid menjadi Zaid bin Harithah, badalan, sebagai ganti daripada Zaid bin Muhammad, ya. Jadi at-tabani itu adalah mengangkat anak, kemudian menjadikan anak itu semacam anak kandung. Ya, jadi namanya pun bin atau bintinya itu dengan bapak angkatnya. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Boleh ambil anak, ya, angkat anak. Ya, ambil anak untuk menjadi anaknya boleh, tapi nasabnya tetap kepada nasab orang tua kandungnya. Ya, tetap kepada nasab bapak sedarahnya, ya. Oke, jadi tidak boleh Zaid bin Muhammad tadi. Harus Zaid bin Harithah, ya. Jadi kalau sudah angkat anak, ya. Nama dia, misal nama dia siapa? Nur, ya. Nama dia Nur Hayati, kan. Tidak boleh menjadi Nur Hayati binti Ahmad Syarif. Nah, tidak boleh, harus Nur Hayati binti siapa?
Nur Hayati binti Salim misalkan nama bapak kandung dia ya, macam itu, oke. Taib, hadza ma sati'an udaris lakunna. Nam insyaallah asa an yufahimakunallah. Semoga Allah memahamkan kamu orang semua ya. Menarik ya kalau kita dengar kisah-kisah tentang Nabi Muhammad ya. Banyak banyak hikmah, banyak pelajaran ya, banyak yang kita tahu ya. Boleh cerita-cerita dekat eh, kakak, adik, abang ya, saudara-saudara ya. Macam ni, oke. Taib syukran lah ihtimam wa ma'ana fi kulli amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.